Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kita bertemu kembali dalam MDT di bulan Maret ini. Pernahkah Bapak Ibu sekalian mendengarkan satu peribahasa yang mengatakan kalau kerbau yang dipegang adalah talinya, sedangkan manusia yang dipegang adalah apa yang dia ucapkan. Sebelum kita membahas hal ini lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa bertumbuh dan menjadi seorang Kristen sejati, yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 2. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saya lanjutkan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Saya akan membaca satu bagian lagi di dalam Titus pasal 1. Titus pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Yakobus bukan bagian dari 12 murid Yesus, tapi adalah saudara Tuhan Yesus sendiri, yaitu saudara tirinya adalah seorang pemimpin pada masa itu di gereja di Yerusalem. Pada saat itu mereka mengalami kesulitan yang begitu tidak mudah di bawah pemerintahan Roma. Dan surat ini juga disampaikan kepada 12 suku perantauan, yaitu orang-orang Yahudi yang tersebar, orang-orang Yahudi diaspora. Pada saat itu mereka mengalami kesulitan yang begitu luar biasa karena mereka mendapat persekusi, mendapat penganiayaan dari pemerintahan Roma, sehingga mereka sangat membutuhkan peneguhan, pertolongan dari Tuhan. Dan karena itu Yakobus sebagai pemimpin pada saat itu mengirimkan surat kepada mereka. Dalam bagian ini Yakobus menyampaikan surat ini, dan jikalau kita lihat pesan yang disampaikan Yakobus itu adalah mengenai hidup sehari-hari, sebuah hidup praktis. Yakobus tidak membahas sebuah doktrin yang sulit, sebuah teologi yang rumit seperti yang mungkin Paulus tuliskan di dalam suratnya. Dalam bagian ini Yakobus menyoroti hidup keseharian dari orang-orang percaya. Karena itu kita melihat Yakobus menggambarkan sebuah ilustrasi. Jika ada seorang saudara atau saudari yang tidak punya pakaian, bahkan kekurangan makanan sehari-hari, apakah kita cukup mengatakan, "Selamat jalan, pakai pakaianmu, pulanglah, makanlah," sementara kita tidak melakukan apa-apa? Seperti peribahasa yang saya sebutkan sebelumnya, hewan ternak, yaitu kerbau, yang dipegang adalah tali yang mengikat di hidungnya, sementara manusia yang dipegang adalah apa yang dia katakan. Kita mengaku kalau kita adalah orang-orang percaya, dan saya percaya
setiap kita yang sering kali, bahkan sekarang yang mungkin sedang mendengar, mengaku kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Kristus, sudah diselamatkan. Tapi apakah hidup kita sehari-hari menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus? Apakah kita sebagai seorang Kristen sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan? Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Craig Groeschel di dalam bukunya yang sangat baik, The Christian Atheist, bahwa Kristen ateis adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah hidup kita sesuai dengan apa yang kita katakan, sesuai dengan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Atau justru orang hanya tahu kalau kita itu seorang Kristen, tapi sebenarnya kita tidak pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan kasih Kristus di dalam kita. Atau mungkin, maafkan saya, kita tidak lebih dari seekor sapi atau kerbau yang talinya bisa dipegang dan dia akan ikut. Tapi seringkali kita sebagai manusia, apa yang kita katakan sangat tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita hidup seolah-olah dia tidak pernah ada. Bukankah ini iman yang sangat berbahaya? Karena itu Yakobus mengatakan di dalam pasal kedua ayat yang ke-17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Di dalam dirinya sendiri, iman itu dinyatakan adalah iman yang mati. Saya harap kita sedang tidak berada di posisi ini. Dan saya percaya kita juga semuanya rindu. Kita hidup berintegritas. Kita beriman, kita memiliki pengakuan, dan kita juga memiliki perbuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan 3 poin dalam perenungan kita hari ini, khususnya mengenai iman. Yang pertama adalah iman yang mengaku bahwa Tuhan adalah Tuannya. Tapi iman ini fokus untuk mencari keuntungan. Berapa dari kita yang justru ketika beriman kepada Tuhan mengaku bahwa kita anak-anak Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sebenarnya sedang sibuk mencari keuntungan diri kita sendiri. Kita sibuk mencari kebahagiaan di luar dari Kristus. Iman yang seperti ini banyak kali akan ditemui di dalam orang-orang yang sebenarnya belum dilahirkan kembali. Iman seperti ini mungkin saja hanya sebuah iman yang diturunkan dari orang tua atau nenek moyang kita, sehingga iman ini adalah iman yang sangat dangkal. Bukankah ini sangat berbahaya? Sembari kita mengaku kita anak Tuhan, demikian juga kita tetap melakukan kejahatan. Sangat miris. Bagaimana dengan kita saat ini? Poin yang kedua adalah kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, tapi kita hanya berani menyerahkan diri kepada Tuhan sebagian. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Sudahkah kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Atau justru setiap kita melayani, setiap kita melakukan pelayanan di dalam gereja, sebenarnya kita sedang memikirkan keuntungan apa yang saya dapatkan ketika saya bisa melayani Tuhan? Apakah ketika kita melayani supaya orang lain bisa puji? Apakah ketika kita melayani supaya orang bisa melihat, wah, ini orang yang luar biasa, orang yang sangat takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Tapi sebenarnya ketika orang tidak melihat kita, justru yang terjadi sebaliknya.
dalam terang segala sesuatu kelihatan, tapi di dalam kegelapan, jangan-jangan kejahatan yang ada. Mari kita mengkoreksi diri kita, khususnya dalam poin pertama dan poin kedua. Apakah sampai detik ini kita masih fokus mencari kebahagiaan di luar Kristus? Bagi yang masih muda mungkin fokus dengan pacarnya, atau mungkin fokus dengan gamenya. Bagi yang melayani di gereja, justru ingin dihargai, justru ingin men-show siapa dirinya dengan talenta yang dimiliki. Memang benar, hati manusia tidak ada yang tahu. Tapi jangan lupa, Tuhan tahu hati setiap kita. Sudahkah kita melayani Tuhan sampai hari ini dengan hati yang murni, tanpa motivasi yang tidak baik di belakangnya? Sudahkah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kerinduan hati? Ketika saya pertama kali bermain musik di tempat saya belajar, di hadapan sekian puluh orang, hati saya gemetar. Karena saya merasa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saya harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Karena apa? Karena yang saya layani adalah Tuhan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pendeta Kris Marantika. Dan itu sebuah kalimat yang sangat menegur saya. Dikatakan seperti ini: Yesus itu Tuhan. Dia tidak layak mendapat yang tidak terbaik daripada saya. Sudahkah ini yang menjadi kerinduan kita? Atau justru kita berusaha supaya orang melihat kita sedemikian baik, padahal sebenarnya Tuhan sangat tahu siapa kita? Poin yang ketiga adalah kita percaya kepada Tuhan, dan kita juga menunjukkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sekalipun kita harus mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan diremehkan orang lain, dihina, tapi kita tetap percaya bahwa yang kita layani adalah Tuhan yang adil. Sekalipun kita mengalami intimidasi dan perlakuan dari orang-orang yang menjelek-jelekkan kita, tapi dalam masa duka itu kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga tidak peduli ada orang atau tidak, karena di dalam hati kita Tuhan melihat. Sudahkah kita memiliki motivasi yang demikian? Untuk sampai di tahap ketiga ini sangat tidak mudah. Untuk mengaku percaya kepada Tuhan itu sangat gampang. Tapi untuk menunjukkan hidup sebagai anak Tuhan, itu bukan perkara yang mudah. Mari kita mengkoreksi hati setiap kita. Mari kita melihat kepada Kristus. Dia adalah Tuhan yang merendahkan diri. Dia adalah Tuhan yang rela menjadi manusia. Dihianati, dicemooh, dihina, digosip di belakang orang. Bahkan Tuhan tahu itu. Tapi karena perintah dari Bapaknya, sampai akhir dia mau mati di kayu salib, menyerahkan dirinya untuk kita orang-orang berdosa. Kiranya 3 poin ini, pembahasan kita hari ini sungguh-sungguh menolong kita untuk memimpin kita menjadi seorang Kristen sejati. Karena jikalau kita tidak menjalankan hidup sesuai dengan iman kita, kita adalah seorang Kristen ateis. Pernyataan ini saya kutip dari apa yang disampaikan Craig Groeschel dalam bukunya The Christian Atheist. Jangan-jangan saat ini kita adalah seorang Kristen ateis yang sedang pergi ke gereja, yang sedang melayani di gereja, tapi sebenarnya hidup kita di hadapan Tuhan
sedang tidak baik-baik saja. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, sehingga kita bisa menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kita bisa menjadi seorang Kristen sejati, bukan seorang Kristen ateis, yang percaya kepada Tuhan tapi hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Biarlah kita mempunyai hati dimanapun, dalam keadaan apapun, kita punya hati yang takut kepada Tuhan, karena kita percaya Coram Deo, kita hidup di hadapan Tuhan. Kita bukan saja hidup di hadapan manusia. Tuhan melihat hati saya dan melihat hati saudara. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Ampuni kami kalau selama ini kami justru mungkin mengaku bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, tapi hidup kami justru terbalik dari apa yang kami katakan. Ampuni kami kalau kami hidup sebagai seorang Kristen ateis. Karena itu ya Tuhan, kami mau menjadi seorang Kristen sejati yang sungguh-sungguh mendengar firman dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan di gereja, biarlah kami hidup murni di hadapan Tuhan, karena itulah kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga rindu menjadi Kristen-Kristen sejati yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan. Tolong kami hari ke hari kami semakin serupa dengan Kristus, anak-Mu yang tunggal itu. Inilah doa dan kerinduan hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.